제발 그만 좀 해라! Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Anonim. Pada video kali ini, Ruang Anonim akan membahas alur cerita dari Next Hescom episode yang ketiga. So, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, alangkah baiknya tonton dulu ya teman-temanku, supaya alur ceritanya bisa nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuk langsung aja lah ya, langsung kita masuk ke alur ceritanya, memang. Episode 3 dimulai di pagi harinya. Semua siswa terbangun dan ada juga yang sedang sarapan. Handphone mereka berbunyi. Notifikasi menyampaikan bahwa Kim Dong Hyun adalah warga. Mengetahui itu, mereka semua hanya terdiam. Para anggota pendaki pertolongan kembali ke Muryong. Somi menceritakan kalau Kim Dong Hyun menjadi warga saat ia tengah mencek garis pembatas, hingga dirinya tergelincir. Kyung Jun berdiri di hadapan Jung Hee dan berteriak, "Seberapa jarak jauh dari desa? Kau bilang akan menemui orang dan menghubungi polisi." Jung Hee menjawabnya, "Kita tidak bisa ke sana. Semua ditutupi oleh garis pembatas." Mendengar jawaban Jung Hee, Kyung Jun kesal dan melemparkan teing benda naon ieu, dan Lee Yeon Seo bertanya kepada Jung Hee, "Jadi kita tidak bisa keluar sebelum permainan selesai?" Jung Hee menjawabnya, "Ya." Scene berganti memperlihatkan Lee Yeon Seo tengah duduk sembari menangis. Oh Jung Won menghampirinya. Lee Yeon Seo tengah menangisi Kim Dong Hyun. Para anggota pendaki pergi ke gunung untuk mencari bantuan atas ide dari Lee Yeon Seo. Seandainya ide itu tidak ada, Kim Dong Hyun tidak akan mati. Oh Jung Won menjawabnya, "Itu bukan salahmu. Kim Dong Hyun lah yang menawarkan diri untuk pergi ke gunung." Oh Jung Won mengelurkan tangannya, mengajak Lee Yeon Seo untuk berhenti menangis dan menyelesaikan permainan mafia. Malam hari pun tiba. Di ruangan, Jung Hee mendengar suara telepon berbunyi. 여보세요? 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 저기요! Ia mengangkatnya tapi tidak ada respon apa-apa. Ia pun terdiam. Di lorong, Lee Yeon Seo dan Oh Jung Won mendengar suara telepon berdering dan suara barang-barang berjatuhan. Mereka berdua menghampiri Jung Hee. Suara telepon pun terdengar lagi. Lee Yeon Seo mengangkatnya, tetapi gagang telepon langsung direbut oleh Jung Hee. Jung Hee menjelaskan kalau semua suara telepon itu adalah palsu, sebab kabel teleponnya saja tidak terhubung. Oh Jung Won pergi ke rak dokumen. Ia membuka beberapa dokumen tapi tidak ada isinya. Di waktu yang sama, trio joget dan Da Beom tengah berada di kantin. Mereka menanyakan cara bermain game mafia kepada Da Beom. Da Beom yang ragu, maka trio joget membuat rencana untuk mencari semua mafia dan dikumpulkan di satu tempat, membiarkan mereka untuk saling menghabisi. Tetapi Kyung Jun meragukannya. Di sisi lain, barudak Somi tengah berkumpul bersama sembari membahas strategi mengalahkan mafia. Somi menyuruh Pak Wuram untuk memanggil Jung Hee dan juga Nahe. Di ruang UKS, Nahe tengah dipasangkan perban oleh Jang Hyun Ho. Mereka berdua sedih karena melihat kematian Kim Dong Hyun secara langsung. Nahe berjanji akan melindungi Jang Hyun apapun yang terjadi asalkan selamat dari permainan mafia. Jang Hyun berdiri dan pergi meninggalkan Nahe. Di sisi lain, Lee Yeon Seo, Oh Jung Won, dan Jung Hee tengah duduk bersama. Mereka berdua membahas permainan mafia. Lee Yeon Seo ingin mencari tahu siapa pembuatnya dan alasan kenapa game mafia itu dibuat. Oh Jung Won menanyakan siapa pembuat permainan ini. Di sini hanya ada siswa SMA Yoil. Jung Hee menjawabnya, "Mungkin pembuatnya datang saat kita tertidur. Di daftar nama, semua murid tidak ada yang menjadi mafia. Kalau ada orang lain, namanya akan tertulis di daftar," ujar Lee Yeon Seo. Perhatian beralih ke barudak Somi. Mereka semua menyalahkan trio joget atas kematian Choi Jing Won karena trio joget dikenal sering membuli Choi Jing Won. Nha mengingat ketika pemungutan suara, ia menyuruh barudak Somi untuk memilih Hyol sebagai mafia, termasuk diri Hyol sendiri. Langsung saja Somi mencurigai kalau Nha adalah bagian dari mafia. Nha berdiri dan bertanya kepada Somi, "Hei, mengapa kamu mendorong Kim Dong Hyun saat di pegunungan? Ia mati karena kau." Suasana menjadi panas. Semua melihat ke arah Somi. Somi dan Nha berkelahi.
준이랑 애들 오라 그래. Sementara Jung Hee, Jang Hyun Ho, dan yang lainnya menyusul Da Beom yang tengah dibully oleh trio joget. Jung Hee melerainya. Jang Hyun Ho mengajak trio joget untuk ikut dengannya guna berkumpul di aula. Karena trio joget dendam dengannya, Kyung Jin melemparkan makanan. Jang Hyun Ho yang tak terima membuat perkelahian dimulai. Jang Hyun Ho melawan trio joget hingga terkapar. Yang terakhir, ia mencekik Kyung Jin karena dirinya merasa si paling jago. Leon So melerai perkelahian. Mereka pun pergi. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11:15. Semua berkumpul di aula. Jung Hee memberikan ide agar semua mengumpulkan handphonenya di tengah lapangan agar tidak dapat memainkan permainan mafia. Idenya ini sih sempat ditentang. Akan tetapi tiba-tiba saja Kyung Jun datang dan membawa tong sampah serta mengelilingi semua temannya guna mengumpulkan handphone mereka. Tong berisi handphone sudah diletakkan di tengah aula. Semua orang mengawasinya. Tepat pukul 24.00 alias jam 12 malam, alarm dan pengumuman tidak berbunyi. Mereka semua ya awalnya sih bahagia gitu. Tapi tiba-tiba alarm emergency dan pengumuman berbunyi. 나는 투표를 통해 마피아를 색출해야 합니다. Suara notifikasi di handphone berbunyi. Suasana yang menegangkan berubah menjadi hening. Tiba-tiba Lee So-bin dan Park Ji-hoon jatuh dari lantai atas. Seluruh siswa terkaget-kaget dan pengumuman berbunyi Lee So-bin dan Park Ji-hoon adalah warga. 이수빈님과 박지훈님의 직업은 시민입니다. Semua siswi berlari mengambil handphonenya. Jung Hee tiba-tiba saja lemas dan jatuh. Oh Jin Seok membuka kotak listrik dan memakan kabel, membuat listrik di aula mati dan lampu berubah menjadi warna merah. Dan di tengah-tengah ketegangan ini pun, Night Has Come episode yang ketiga selesai.